Teman-teman, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas lanjutan dari pembelajaran kita. Itu ada banyak di sini, ada nanti sejarah perkembangan model atom. Ini secara rinci, bagaimana sejarahnya secara rinci. Kemudian nanti kita akan masuk ke menghitung energi eksitasi, ya, eksitasi elektron maupun relaksasinya. Nanti kita akan bahas bagaimana itu eksitasi dan relaksasi. Kemudian nanti di terakhir juga akan kita melihat konfigurasi elektron. Ya, jadi demikian kira hari ini. Baik, kita akan mulai. Yang pertama kita akan melihat sejarah perkembangan model atom. Nah, di sini inilah foto seorang ilmuwan yang namanya John Dalton, atau kita kenal dengan Dalton. Itu pada tahun 1803. Ya, sebenarnya dia itu guru bahasa Inggris, bukan seorang yang terlalu ini, tapi dia punya insting yang bagus untuk memahami sebuah materi. Namun sejatinya konsep tersebut sudah jauh diperkenalkan oleh Demokritus itu pada 414 BC, itu sebelum Masehi. Artinya sudah sangat lama sebenarnya konsep atom ini, konsep yang tidak dapat dibagi lagi, ada partikel sangat kecil. Itu sudah sangat lama, namun karena hipotesisnya saya itu tidak cukup kuat, ya, dan malah agak menyimpang pada masanya, sehingga konsep tersebut terkubur oleh sejarah. Nah, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya ada seorang ilmuwan namanya Goldstein, ya, ini nama singkatnya, sebenarnya nama panjangnya ada. Nah, itu pada tahun 1886 dia menemukan partikel proton, ya. Jadi ini merupakan awal dari sejarah yang lebih lengkap, di mana orang-orang sudah mulai meneliti tentang partikel subatomik. Nah, pada saat itu beliau belum paham bahwa proton itu nanti terletak di inti atom dan sebagainya. Dia hanya tahu bahwa ada partikel namanya proton. Nah, ini kapan berkembangnya, itu ketika masa-masa selanjutnya, itu tentang nanti kita lihat tentang Rutherford dan lain-lain. Jadi bapak ini hanya melihat ada partikel yang namanya partikel proton, ya, dideteksi memakai instrumennya sendiri. Nah, kita lanjut. Ini namanya Thomson, ya. Thomson ini adalah orang yang menemukan elektron dan mulai mengembangkan model atom roti kismis, ya. Jadi itu ada modelnya, itu dianggap yang keseluruhan ini muatan positif, ya, keseluruhan muatan positif. Nanti ada elektron di permukaannya, ya. Elektron 1, elektron 2, elektron 3, begitu, ya. Nah, itu bermuatan negatif. Itu yang dikembangkan oleh John Dalton. Nah, sedangkan Millikan, itu Robert Millikan, dia itu menghitung muatan elektron. Ini mulai ada bukti-bukti empiris yang sangat mendukung penelitian selanjutnya. Nah, kemudian Rutherford, ya, beliau merancang sebuah percobaan yang dikenal dengan penembakan sinar alfa ke plat tipis. Nah, beliau ini menganggap kalau sebuah atom itu adalah benda pejal, ya, maka ketika sinar alfa datang, dia pasti dipantulin. Nah, ini hipotesis awal. Kalau atom itu benar benda pejal seperti yang diceritakan oleh ilmuwan sebelumnya, maka beliau menganggap kalau sinar alfa ditembak akan pasti dipantulkan. Nah, itu hipotesisnya. Namun ternyata ketika dicoba itu lewat. Ada yang lewat, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Nah, itu yang menyebabkan beliau menganggap bahwa elektron itu di tengah ada inti, ya, yang pejal intinya. Kemudian ada elektron di sampingnya bergerak seperti tata surya, sehingga ada yang dipantulin karena pas kena dengan elektron atau pas kena dengan intinya. Ada yang dilewatkan, ada tidak kena sama sekali. Ya, begitulah kira-kira konsep beliau, sehingga memunculkan ide bahwa atom itu merupakan sebuah material yang dia itu ada intinya yang positif, ya, dikelilingi oleh elektron seperti sistem tata surya. Itu dikembangkan oleh Rutherford. Kemudian Bohr itu sudah lebih baik menerangkan tentang ini, di mana beliau memperkenalkan ada tingkat-tingkat energi dalam atom, ya. Ada kulit ke-1, kulit ke-2 dan ke-3. Nah, ini dikembangkan karena pada saat itu orang pasti mengira kalau dia bergerak terus elektronnya, ya, bergerak terus, itu suatu saat pasti akan jatuh ke inti atom. Nah, karena ini kan negatif, ini positif, pasti tarik-menarik. Nah, ternyata hal itu tidak terjadi sama sekali, karena tidak mengalami pengerutan atom itu. Karena kalau atom mengalami pengerutan, maka material yang kita pegang hari ini akan berkerut. Nah, itu masalahnya. Kecuali mungkin dalam film Ant-Man, ya. Nah, tapi inilah teori.
Nah, sehingga beliau mengatakan bahwa elektron itu bergerak, itu ada orbital yang tidak mungkin diganggu kecuali dengan kondisi tertentu. Jadi intinya dia bisa, jadi elektron itu kalau naik ke atas namanya eksitasi, kalau nanti turun ke bawah namanya relaksasi. Nah, itu. Jadi intinya pada kondisi ini energinya tetap, tidak ada perubahan, sehingga tidak akan ada elektron yang jatuh ke inti atom setelah bergerak selama beberapa waktu. Nah, itu yang menjadi konsep dikembangkan oleh beliau, tentunya dengan bukti yang nyata dan hipotesis yang jelas. Namun setelah dikembangkan itu hanya berlaku untuk atom hidrogen, ya. Teori yang beliau kembangkan itu hanya berlaku atom hidrogen karena hidrogen itu cuma satu elektronnya, ya. Ketika elektron cuma satu, maka tidak ada interaksi dengan elektron lain. Jadi kalau sudah masuk interaksi elektron lain yang banyak elektron, itu sudah luar biasa, lebih rumit untuk dijelaskan secara persamaan beliau ini. Nah, akhirnya nanti ada berbagai penelitian yang menjelaskan lebih banyak tentang ini. Nanti kita sampai akan metode kuantum yang bisa menjelaskan secara mendetail bagaimana interaksi antar elektron. Kemudian terkait dengan sirah atom juga, tadi sudah ditemukan ada proton yang positif, ada elektron yang negatif. Nah, sekarang masalahnya adalah ada satu partikel lain, ya. Jadi massa atom itu ketika dihitung itu tidak mencapai sesuatu yang nyata. Jadi ada sesuatu yang hilang di situ. Nah, ini Chadwick berdasarkan eksperimennya dia menemukan namanya partikel unknown radiation. Nanti kita kenal sebagai neutron. Jadi partikel ini itu tidak terikat, tidak terserap ke kutub positif maupun negatif. Nah, ini dia bebas saja gitu partikel. Nah, sehingga beliau ini menyatakan inilah partikel netral, ya, yang tidak bermuatan, dan dia itu namanya neutron. Nah, ini di discovery atau ditemukan oleh James Chadwick. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana role atau peran mereka masing-masing dalam atom. Nah, ini adalah model Niels Bohr. Ini perkembangan dari ini model kuantum. Jadi sebenarnya peletak orang yang dianggap sebagai bapa pendiri konsep ini ada Niels Bohr, ada Max Planck, ada Albert Einstein dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang dianggap sebagai bapa pendiri konsep kuantum, ya. Jadi kalau tadi Niels Bohr itu hanya bisa menjelaskan atom hidrogen, tapi konsep kuantum itu sudah lebih banyak, ya. Dia itu bisa menjelaskan lebih banyak hal, tentunya dengan persamaan matematikanya, bahwa elektron itu adalah berbentuk awan atau cloud. Nanti awan itu ada bentuknya, ya. Jadi tidak sembarang awannya. Ada awan yang begini bentuknya, ada yang begini bentuknya. Jadi itu sudah menjadi ketentuan matematis dan sudah dibuktikan sampai hari ini secara bertahap. Nah, kita akan melihat sebuah atom ini yang sederhana, atom hidrogen itu cuma punya satu proton, cuma punya satu elektron. Dia kadang yang paling sering tidak punya neutron, ya. Neutron dia tidak punya karena emang nggak butuh neutron. Tapi kalau atom yang banyak itu butuh neutron, ya. Alasannya adalah karena kan inti atom itu positif. Positif itu tidak akan mampu terikat satu sama lain tanpa ada sebuah lem. Nah, lem itu harus yang tidak bermuatan, yaitu neutron. Jadi untuk mengikat yang positif, ya, kita butuh sesuatu namanya neutron. Nah, itulah fungsi neutron di sini, untuk menjaga kestabilan inti atom supaya tidak pecah. Nah, yang dilakukan oleh ilmuwan ketika membuat bom atom itu ini dipecahin inti ini sehingga pecahlah atom ini. Nah, ini meluangkan energi yang sangat luar biasa. Jadi ketika ini ditembakkan, hancur inti atom. Inilah yang menjadi sebuah sumber energi yang luar biasa. Nah, pada keadaan normal dia itu sangat stabil. Jadi kalau tanpa diganggu, dia sangat stabil inti atom ini. Nah, kita akan melihat bagaimana menghitung energi eksitasi dan relaksasi. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa ada elektron yang mengalami eksitasi atau naik ke kulit yang lebih besar, ya, dari satu ke dua, begitu, dua ke tiga dan sebagainya. Ada balik, ya, itu namanya relaksasi. Nah, itu dihitung menggunakan persamaan ini, ya. Ini persamaan Rydberg, di mana ini adalah energi, ini tetapannya, ini ada nilai tetapannya, tentunya dalam satuan joule. Kemudian ada NF, NF itu adalah kulit
final. F itu final. Jadi posisi akhir elektron di mana? Apakah dia di bawah atau di atas, terserah. Kalau posisinya di kulit kedua, maka N-nya sama dengan 2. Kalau posisi terakhirnya di N sama dengan 4, maka sama N4. Nah, E ini initial. Ya, initial itu awal. Awalnya di mana begitu ya. Nah, kita akan lebih jelas kalau melihat contoh nanti. Nah, sekarang kita sudah jelas nih bahwa N-nya itu dari 4 ke 2, artinya turun dari 4 ke 2 ya. Jadi dari kulit keempat turun ke kulit kedua. Nah, kita langsung saja masukkan semua nilainya ke dalam persamaan ini, di mana ini ketetapan Rydberg-nya. Kemudian ini kan finalnya di posisi kedua, maka 2 pangkat 2. Inisialnya itu di posisi keempat ya, maka 4 pangkat 2. Nanti kalau kita selesaikan yang dalam kurung ini, dapatnya demikian. Kita kalikan dengan ini, dapatnya demikian. Nah, ini tanda negatif yang muncul itu memang sudah dari perhitungan sebenarnya, bukan ditambah-tambahkan. Nah, itu maknanya adalah pada kasus ini energinya itu dilepaskan ya dari dalam bentuk foton dan sebagainya, karena dia itu kan turun tadi. Artinya energinya dilepaskan. Kalau naik nanti pasti tandanya positif. Nah, itu artinya energinya diserap. Nah, itu sebenarnya yang menjadi permasalahan. Nah, E ini nanti kita bisa ubah ke panjang gelombang ya, itu karena E-nya itu semangat E foton. Kita bisa menjadi panjang gelombang yang nantinya akan penting ketika menghitung apa warna yang dihasilkan begitu ya. Jadi warna itu kan dari panjang gelombangnya nanti. Jadi itu tergantung dari cara kita sebenarnya. Nah, kita akan melihat konfigurasi elektron. Jadi berbicara tentang elektron yang mengelilingi inti atom itu ada role-nya, ada aturannya, tidak sembarang dia mengelilingnya. Nah, aturan itu ditentukan oleh tingkat energi ini. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini tingkat energi memang sudah seperti ini. Jadi 1s, 2s. Jadi kalau teman-teman menggambarkan ini ya, misalkan menggambarkan itu sederhana sebenarnya. Ini saya kasih cara gambar supaya ini mudah, nggak perlu dihafal ini semua. Jadi 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Nah, mulai 2p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. Kemudian mulai dari 3d, 4d, 5d, 6d, 7d. Kemudian 4f, 5f. Jadi begitu. Nanti kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s ya. 4d, 5p, 6s. Nah, begitu kira-kira cara gambarnya. Jadi sebenarnya simple. Namun kita lebih baik melihat yang sudah ada aja, yang sudah ada di sini. Di mana ini sudah ada arahnya ya, 1s begini ya. Nah, kita tinggal buat. Nah, sekarang BE. BE itu punya beryllium, dia punya 4 buah elektron. Kita akan sebarkan dia. Kita mulai 1s. 1s itu pasti dia hanya mampu menampung 2 elektron. Jadi subkulit S itu kan hanya bisa menampung 2 elektron. Kalau P itu bisa menampung 6 elektron. Kalau D itu bisa menampung 10 elektron. Kalau F itu bisa menampung 14 elektron ya. Jadi kita masukkan saja. Jadi 1s 2 habis ya. 2s 2. 1s 2s selesai di sini. Kan 2 dengan 2 sudah 4, sudah selesai 4 elektron. Kita lanjut yang Mg. Mg itu 12 ya, 12 artinya kita habiskan 12 elektron itu kita masukkan. 1s2 sudah 2 kita pakai, 2s2 sudah 4 kita pakai karena 2 tambah 2 jadi 4. Setelah itu apa lagi? Kita lihat lagi 2p. 2p itu bisa muat 6. Kita masukkan 6. Berarti kalau kita masukkan 6, 6 tambah 2 8 tambah 2 10. Masih sisa 2. Berarti masih boleh lanjut. 3s 2 ya. Artinya sudah selesai. Jadi ini 10 ya. Ini 12 sudah habis elektronnya. Begitu cara kita masukkan. Kemudian kita lihat lagi dengan Ca. Ca itu 20. Nah, kalau 20 kita mulai dari awal lagi ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 sudah berapa ini? Sudah 10, 12 ya. Sudah 12 kita pakai. Kita lanjut lagi. Masih bisa karena kan masih sisa 8. Ini baru kita pakai 12 tadi. Masih sisa 8. Kita masukkan lagi 3p6, sudah kita masukkan 18 elektron ya.
masih sisa 2 lagi, berarti masih bisa lanjut lagi ya. 3P6 ini bisa lanjut lagi ke 4S2 kita masukkan. Ya, kita masukkan 4S2 sehingga totalnya ini 20 kalau hitung. 2 tambah 2 tambah 6 jadi 10. 2 tambah 6 8 tambah 2 10. 10 10 dah 20 ya. Jadi begitu. Kita masukkan yang SR ya, kita lihat yang lebih besar lagi. Nah, ini kita masukkan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini sudah 20 sampai sini ya. Tadi kita sudah hitung. Kalau sampai 4S2 nya sudah 20 ya. Masih sisa 18. Masih bisa lanjut. Jadi sampai 4S2 ini masih bisa lanjut ke 3D. 3D bisa isi 10. Bisa isi 10 artinya dia itu kita full penuhkan karena kan masih sisa 18 tadi. Kita masukkan 10 berarti sisanya 8. Masih bisa lanjut lagi. Bisa lanjut lagi 3D 4P. 4P bisa masuk 6 ya. Kan penuhnya 6 kalau P. Nah, kita bisa masukkan 6-6-nya. Masih sisa lagi 2 baru kita terakhir di 5S2 ya. Jadi kita masukkan 2-nya ini ya. Kita masukkan ke sini 5S2. Jadi masih muat sampai ke sini. Kira demikianlah. Jadi itu diperkirakan saja kalau sudah mau habis kita hentikan. Kalau masih bisa lanjut begitu ya. Nah, ada sesuatu yang menjadi sedikit rumit sebenarnya. Itu terkait dengan aturan penuh ya dan setengah penuh. Ini hanya berlaku untuk subkulit D. Jadi kalau teman-teman melihat setelah buat reaksi, setelah buat konfigurasi, itu D-nya 4, itu genapkan jadi 5. Ya. Karena D kan itu kan penuhnya itu 10. Kalau 4 genapkan jadi 5, jadi setengah penuh. Kalau D-nya 9 genapkan jadi 10. Itu penuh ya. Jadi itulah maksud aturan penuh dan setengah penuh khusus pada subkulit D, tidak ada lain. Ya. Nah, sehingga ketika kita buat reaksi, kita buat konfigurasi itu ini ya, CR, MO, W, SG itu semua itu berlaku setengah penuh. Ya, ini berlaku setengah penuh. Sedangkan CU, AG, AU, RG itu berlaku aturan penuh. Ini satu golongan mereka sebenarnya. Ya, jadi ini yang setengah penuh, ini yang penuh gitu. Nah, kita akan buat konfigurasi CR dulu ya. Nah, CR itu isi elektronnya 24 ya, 24. Ini sorry ya, ini harus turun sebenarnya. Ini tulisannya begini. Enggak boleh begitu, tulisannya begini. Oke ya, bukan sejajar begini. Nah, kita akan mulai dengan CR. CR itu 1S2 ya, 2S2, 2P6 sudah 10 isinya. Tadi kita masih bisa punya ini 24 stoknya ya. 3S2, 3P6, 4S2 udah 20 ya. 20. Kemudian 3D4 ini sesuai aturan tadi ya. Aturan ini kita ikut aja ini. Nah, 3D4 kita hentikan karena isinya cuma 24. Meskipun 3D itu bisa isi sampai 10 elektron, tapi yang kita punya itu cuma 4 ya. Ini udah pakai 10 sini, ini 10 sini. Sisanya cuma 4 nih. Nah, langsung berarti 3D4 tidak perlu dipenuhkan sampai 10. Nah, kalau 3D4 kita pasti melihat D itu sudah 4. Tanggung sekali. Tinggal tambah 1 lagi jadinya 3D5. Nah, inilah maksud aturan setengah penuh. Jadi di mana ada ambil elektronnya supaya jadi 5? Dari S terdekat. Jadi nanti pas penulisannya itu begini, S-nya cuma 1. Jadi satunya itu disumbangkan ke D, D-nya jadi 5. Nah, itu maksud dari aturan itu. Nah, sekarang CU ya. CU ini CU yang tadi ya. Nah, ini sama juga dibuat konfigurasi sampai terakhir. Itu kenapa D-nya ini 9? Karena nanti setelah ini kan ini 10. Ini 10 ya. Sisanya itu ada 9 elektron. Nah, kita terus 3D9. Nah, kalau 3D9 itu tanggung sekali. Lagi-lagi kita akan menggenapkan dia jadi 10. Caranya ambil yang terdekat. Jadi kasih ke dia sehingga S-nya tinggal 1, D-nya jadi 10. Nah, itu maksud aturan penuh gitu. Nah, begitu ya cara membuat konfigurasi elektron. Nah, jadi pada intinya adalah alam semesta tidak hanya teratur pada tampilan luar, tetapi juga sampai ke tataran molekuler, sampai ke tataran dalam molekulnya sendiri ya, subatomik. Nah, sehingga menunjukkan keteraturan yang sangat sempurna yang bisa kita nikmati di saat-saat ini maupun saat di masa depan.